Kerajaan Gel-Gel adalah salah satu kerajaan yang pernah didirikan di Bali. Wilayah kekuasaannya mencakup seluruh Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa. Karena berada di bawah kekuasaan Majapahit, Gel-Gel menerapkan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan kerajaan Majapahit. Demikian diuraikan pada laman Wikipedia mengenai sebuah kerajaan di Bali yang memiliki wilayah relatif cukup luas dan mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong, seorang raja yang terkenal dengan kesaktiannya. Keberhasilan ekspedisi Majapahit ke Bali pada tahun 1343 menempatkan Arya Kutawaringin sebagai penguasa di wilayah Gel-Gel. Kerajaan Gel-Gel berdiri setelah putra Arya Kutawaringin, Kiai Kelapodiana alias I Gusti Kubontubuh, menjemput adik dalam Agresamprangan, Idewo Ketut Ngelesir di Pandak untuk dijadikan raja. Kiai Kelapodiana mempersembahkan purinya sendiri yang terletak di Gel-Gel kepada Idewo Ketut Ngelesir, yang kemudian naik tahta sebagai Raja Gel-Gel pertama pada tahun 1383 dengan gelar Ide Dalem Semara Kepakisan. Puri yang dijadikan pusat kerajaan Gel-Gel itu dikenal dengan sebutan Swece Lengar Sepure. Wilayah awal kerajaan Gel-Gel meliputi seluruh Pulau Bali. Wilayah ini diperoleh dari penaklukan kerajaan Majapahit pada tahun 1343 atas kerajaan Bali yang diperintah oleh Sri Astasura Ratnabumi Banten yang berkedudukan di Bedulu. Ketika Hayam Wuruk memerintah di Majapahit, ia mewajibkan kerajaan bawahannya termasuk Gel-Gel untuk menerapkan sistem pemerintahan yang sama dengan Majapahit, yakni mengikuti ajaran agama Hindu. Dengan sistem ini, raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam kerajaan. Di dalam pemerintahan ada Dewan Penasehat yang disebut Rakrian Mahamantri dengan tugas membantu raja dalam menjalankan pemerintahan. Dewan ini terdiri dari Rakrian Mahamantri I Hino, Rakrian Mahamantri I Halu, dan Rakrian Mahamantri I Sirikan. Jabatan-jabatan ini biasanya diisi oleh kerabat kerajaan seperti putra mahkota dan saudara-saudaranya yang kelak berhak menggantikan raja bila raja sudah wafat. Tugas-tugas dari Dewan Penasehat kemudian dilaksanakan oleh Dewan Pelaksana yang disebut Mantri I Pakiran-Kiran, yang anggotanya terdiri dari Rakrian Mahapati, Rakrian Demung, Rakrian Tumenggung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan. Pada masa kerajaan Gel-Gel terjadi stratifikasi sosial atau pengelompokan masyarakat secara vertikal. Masyarakatnya dibedakan menjadi Bali Hindu dan Bali Age. Bali Hindu adalah masyarakat Bali yang merupakan keturunan rakyat dari kerajaan Majapahit, sedangkan Bali Age adalah masyarakat pribumi. Sistem kasta yang dikenal sebagai wangsa hanya diberlakukan terhadap masyarakat Bali Hindu, sedangkan masyarakat Bali Age dianggap sebagai orang biasa yang tidak memiliki hak untuk membentuk wangsa. Setelah wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, kerajaan Gel-Gel mulai terlibat hubungan politik dengan masyarakat dari suku Bugis, suku Makassar, dan suku Sasak. Sejarah Gel-Gel dijelaskan secara rinci dalam kronik tradisional yaitu Babad, khususnya dari abad ke-18 Masehi berjudul Babad Dalem. Menurut teks ini, Adipati atau Raja Bawahan Majapahit yang ditempatkan di Bali adalah Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan. Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan memiliki 3 orang putra. Dalam Agresamprangan, si sulung yang kemudian menggantikan kedudukannya di Keraton Samprangan ternyata menjadi penguasa yang tidak kompeten. Itulah sebabnya mengapa kemudian Idewo Ketut Ngelesir, adik bungsunya, dijemput oleh Kiai Kelapodiana dan dinobatkan sebagai raja pengganti yang berkedudukan di Gel-Gel sementara kekuasaan dalam Agresamprangan memudar. Ketika berkunjung ke Majapahit, Idewo Ketut Ngelesir alias Dalem Semara Kepakisan menerima pusaka sakti dari Raja Hayam Wuruk. Gel-Gel adalah kerajaan yang kuat di Bali pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Dalem Watu Renggong yang merupakan putra Dalem Semara Kepakisan.
Pada masa pemerintahannya di istananya, ia menerima seorang Brahmana yang melarikan diri dari kondisi kacau di Majapahit. Brahmana yang dikenal bijak itu bernama Danghyang Nirarta. Hubungan dalam Waturenggong dengan Danghyang Nirarta yang terlibat dalam kegiatan sastra yang luas terjalin dengan baik. Dalam Waturenggong tercatat sebagai raja yang berhasil mengantarkan kerajaan Gel-Gel ke puncak kejayaannya dengan wilayah kekuasaan yang meluas hingga Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Namun setelah kematiannya, Gel-Gel yang kemudian diperintah oleh Dalam Bekung putranya mengalami masalah yang ditandai oleh pemberontakan internal yang dilakukan bangsawan istana, yakni Kiai Batanjeruk pada tahun 1556. Dalam segening, saudara laki-lakinya yang kemudian menjadi penerusnya termasuk raja yang sukses dengan masa pemerintahan yang relatif lama dan bebas dari masalah internal. Ia yang wafat pada tahun 1623 lalu digantikan oleh putranya yang bernama Dalam Dimade. Pada masa tuanya, Dalam Dimade kehilangan kekuasaan dari I Gusti Agung Maruti, pati agungnya yang melakukan pemberontakan. Dengan berkuasanya I Gusti Agung Maruti di Gel-Gel sejak tahun 1651, dinasti Kepakisan kehilangan tahta atas Gel-Gel. I Gusti Agung Maruti yang berkuasa di Gel-Gel hingga tahun 1686 telah menyebabkan terjadinya perubahan besar. Selain terjadinya perpindahan para anglurah dan para pengiringnya, terjadi pula perubahan tata ruang kerajaan. Pusat pemerintahan dipindahkan ke tempat kediaman I Gusti Agung Maruti, yaitu Jeruk Karang Kepatihan yang lokasinya di sebelah utara Pasal Gel-Gel sekarang. Sedangkan Keraton Swecapura dihancurkan dan diratakan dengan tanah, dijadikan daerah pemukiman penduduk. Pemukiman itu dihuni oleh rakyat yang telah kehilangan kewangsaannya dan mau tunduk kepada I Gusti Agung Maruti. Adapun para pejabat kerajaan bersama pengikutnya yang pergi ke masing-masing daerah kekuasaannya, mendirikan pemerintahan sendiri-sendiri yang tidak tunduk kepada Gel-Gel yang diperintah oleh I Gusti Agung Maruti. Sejak saat itulah terbentuk kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri di Bali. Demikian mengenai kronik berdiri dan runtuhnya kerajaan Gel-Gel di Bali.